Ya, terlepas dari hal apapun itu ya, mudah-mudahan timnas Indonesia dapat mengalahkan Cina ya, karena memang secara mental sekarang timnas Indonesia ada di atas. Indonesia mempunyai mental yang lebih karena Indonesia mampu menahan Australia dan mampu menahan Arab Saudi. Sedangkan Cina sekarang mentalnya sedang drop. Selain dua kekalahan beruntun atas Jepang dan Arab Saudi, dalam intern kepelatihan atau intern skuad dari Cina sekarang terjadi masalah ya. Terjadi perselisihan antara pelatih kepala dengan manajer tim dan ketidakpercayaan dari skuad timnas Cina, dari para pemain timnas Cina terhadap taktik yang dilakukan oleh pelatih kepala timnas Cina. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, kali ini kita akan membahas tentang Steven Zhang yang menjabat sebagai presiden Inter Milan ya, dan dia adalah pengusaha asal Cina yang sekarang menjabat sebagai presiden Inter Milan. Usianya masih sangat muda, yaitu 32 tahun. Ya, baru-baru ini Steven Zhang memberikan peringatan ya kepada Asosiasi Sepak Bola Cina untuk tidak main-main terhadap Indonesia. Ya, Steven Zhang ini memperingatkan karena timnas Cina berniat licik ya terhadap Indonesia dengan rencananya menjamu timnas Indonesia di Stadion Qingdao yang berjarak sangat jauh dari kota Beijing. Ya, alasannya jelas karena posisi Erick Thohir ya, Ketua Umum PSSI itu dikenal cerdas dan killer, kata Steven Zhang ya. Karena Steven Zhang sudah mengenal dengan baik ya Erick Thohir ini, karena Erick Thohir juga mantan dari presiden Inter Milan dan Steven Zhang adalah presiden Inter Milan penerus dari Erick Thohir. Ya, timnas Cina memang seharusnya memperbaiki niat mereka untuk mengerjai Indonesia. Ini bukan karena urusan Erick Thohir dekat dengan FIFA atau apapun ya, melainkan masalah ini bisa lebih runyam bagi Cina. Karena seperti kita tahu bahwa Cina menaruh laga melawan timnas Indonesia ini di Stadion Qingdao, di kota Qingdao, di mana jika Indonesia melakukan perjalanan dengan pesawat komersil akan memakan waktu yang sangat lama, yakni bisa sampai 30 jam. Dan perkara dari bandara ke stadion inilah yang bisa menjadi senjata Indonesia memukul balik Cina. Ya, PSSI bisa saja melaporkan ini ke AFC ya, hingga Cina mendapat hukuman. Sebab berdasarkan regulasi dari AFC, jarak stadion tidak boleh jauh dari bandara internasional yang maksimal 200 km. Sedangkan jarak Beijing ke bandara Qingdao adalah 623 km. Ya, melihat sikap Cina yang semacam ini pada akhirnya membuat media Jepang juga menyebut ya kalau Cina sebagai tim yang menyedihkan. Karena untuk melawan Indonesia saja mereka sampai melakukan apapun untuk meraih kemenangan. Ya, padahal kalau dilihat dari statistik dan head to head antara Indonesia dan Cina, seharusnya Cina lebih percaya diri ya melawan Indonesia, apalagi mereka bermain di kandang sendiri. Dan dalam 5 kali pertemuan terakhir Indonesia belum pernah menang melawan Cina. Harusnya dari sisi mental mereka sudah punya mental yang bagus dibandingkan timnas Indonesia. Jika dilihat dari skuad Garuda yang sekarang, wajar ya kalau Cina was-was saat berhadapan dengan timnas Indonesia. Ya, itu bisa dilihat dari 2 pertandingan terakhir dari dua tim ya. Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir belum pernah kalah, walaupun yang dihadapi adalah tim besar Asia ya, semacam Arab Saudi dan Australia. Sedangkan Cina dalam 2 pertandingan terakhir mereka dibantai 0-7 oleh Jepang dan kalah lagi 2-1 oleh Arab Saudi. Dan Steven Zhang yang mencium ya gelagat dari Federasi Cina untuk bermain curang, dia memperingatkan agar tidak main-main dengan timnas Indonesia karena keberadaan Erick Thohir yang
terkenal ya, terkenal killer yang nggak hitung-hitungan untuk memukul lawan ya. Jadi Stephen Zhang memberikan peringatan kepada Asosiasi Sepak Bola Cina agar berjalan di jalur yang benar sesuai aturan dari FIFA dan AFC. Ya, terlepas dari hal apapun itu ya, mudah-mudahan timnas Indonesia dapat mengalahkan Cina ya, karena memang secara mental sekarang timnas Indonesia ada di atas. Indonesia mempunyai mental yang lebih karena Indonesia mampu menahan Australia dan mampu menahan Arab Saudi. Sedangkan Cina sekarang mentalnya sedang drop. Selain 2 kekalahan beruntun atas Jepang dan Arab Saudi, dalam intern kepelatihan atau intern skuad dari Cina sekarang terjadi masalah ya. Terjadi perselisihan antara pelatih kepala dengan manajer tim dan ketidakpercayaan dari skuad timnas Cina, dari para pemain timnas Cina terhadap taktik yang dilakukan oleh pelatih kepala timnas Cina. Ya, semoga dengan keadaan-keadaan seperti ini Indonesia diunggulkan ya, walaupun nanti Cina bermain di Qingdao yang jaraknya jauh, tetap Indonesia mudah-mudahan dapat memaksimalkan kelemahan Cina, yaitu kelemahan internal, kelemahan mental mereka, kelemahan perselisihan di antara internal mereka, dan itu harusnya bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Dan satu lagi, timnas Indonesia saat berhadapan dengan Cina akan ketambahan 2 amunisi baru ya, yaitu Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Dan itu akan memberikan impact yang sangat besar. Kita tahu Miss Hilgers sendiri kemarin bermain penuh ya saat FC20 menghadapi Manchester United dan mampu menahan imbang Manchester United di kandang mereka, ya, di kandang Manchester United. Dan ini adalah hal yang sangat baik ya, hal yang sangat baik buat mental dan kepercayaan diri buat Miss Hilgers sebelum dia bergabung dengan timnas Indonesia. Ya, mudah-mudahan nanti Indonesia bisa mengalahkan Cina ya dengan skor ya minimal 1-0, tetapi saya rasa Indonesia bisa menang 2-0 atau 3-1, dan saya rasa itu Indonesia bisa.